Dikisahkan pada beribu-ribu tahun yang lalu, tanah Parahyangan dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu yang hanya mempunyai seorang putri. Putri itu bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik dan cerdas. Sayangnya dia sangat manja. Pada suatu hari saat sedang menenun di beranda istana, Dayang Sumbi merasa lemas dan pusing. Dia menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Jatuh lagi. Aku malas mengambilnya lagi. Aku bersumpah, siapapun dia jika ada yang mengambilkan pintalan benangku, kalau dia laki-laki akan kujadikan suami, jika dia perempuan akan kujadikan saudara. Setelah kata-kata sumpah itu diucapkan, datang seekor anjing sakti yang bernama Tumang. Kenapa seekor anjing yang harus mengambilkan pintalan benangku? Berarti mau tak mau, aku harus melaksanakan sumpahku dan menikahi anjing ini. Kemudian Dayang Sumbi dan Tumang menikah dan hidup berbahagia hingga mereka dikaruniai seorang anak yang berupa anak manusia tapi memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Anaknya diberi nama Sang Kuryang. Dalam masa pertumbuhannya, Sang Kuryang selalu ditemani bermain oleh seekor anjing bernama Tumang, yang diketahui hanya sebagai anjing yang setia, bukan sebagai ayah. Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Pada suatu hari, Dayang Sumbi memanggil putranya Sang Kuryang. Sang Kuryang. Nah, Bunda akan mengadakan suatu pesta. Pergilah kau berburu rusa di hutan bersama si Tumang. Baik, Bunda. Dengan sangat terpaksa, dia mengambil sebatang busur panah dan mengerahkannya pada Tumang. Dan tak lama kemudian, si Tumang pun sekarat kemudian mati. Kemana lagi ya supaya aku bisa mendapatkan seekor rusa? Dari tadi pagi sampai siang aku menjelajahi hutan tapi tidak kutemui seekor rusa pun. Aku lelah sekali, tapi aku tidak ingin mengecewakan Bunda. Aku tidak ingin pulang, kalau pulang tidak bawa hasil. Maafkan aku, Tumang. Terpaksa panah ini harus menuju padamu. Setelah menerima daging buruan Sang Kuryang, Dayang Sumbi melanjutkan acara pestanya. Terima kasih sayang, kau hebat sekali. Bunda sangat gembira nak, kau sudah pintar berburu rusa. Sesaat setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Di mana si Tumang ya? Dari kemarin aku tidak melihat dia. Coba aku tanyakan pada Sang Kuryang. Sang Kuryang. Ada apa Bunda memanggilku? Di mana si Tumang nak? Tumang sudah mati, Bunda. Mati? Kemarin waktu aku berburu di hutan, sudah kujelajahi seluruh hutan dari pagi sampai siang. Tapi aku tidak menemukan rusa seekor pun. Aku tidak ingin mengecewakan Bunda. Jika aku pulang tidak membawa hasil buruan, terus aku arahkan panahku pada si Tumang. Kemudian dagingnya aku serahkan kepada Bunda. Apa? Jadi daging yang kau serahkan pada Bunda kemarin itu adalah daging si Tumang? Betul, Bunda. Bukan main marahnya Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja ia memukul kepala Sang. Aduh, kenapa Bunda memukulku? Sedemikian murkanya Bunda padaku. Sang Kuryang kecewa pada Bunda. Baiklah, untuk menembus kesalahanku, aku akan pergi untuk mengamarah. Tapi sayang, semua sudah terlanjur. Sang Kuryang tetap berlalu pergi meninggalkan ibu. Sang Kuryang, jangan pergi nak. Bunda menyesal nak, sedang melukaimu dan mengatakan kau sebagai pembunuh. Bunda sangat sayang padamu, kembalilah nak. Bertahun-tahun kemudian, Sang Siapa ya pemuda tampan di ujung jalan itu? Siapa gadis cantik itu ya?
Kau cantik sekali. Aku sangat terpesona dibuatnya. Aku ingin sekali melamarmu. Maukah kau menjadi istriku? Iya, iya, tentu saja aku bersedia. Aku bersedia jadi istrimu. Kau tampan sekali. Dinda, aku mau pergi berburu ke hutan. Tolong rapikan ikatan kepalaku. Oh, jadi dia anakku Sangkuriang dulu merantau kini kembali berada di hadapanku. Iya betul bunda, bekas luka di kepalaku ini karena dulu pernah dibukul ibuku. Ibuku sangat marah sekali padaku waktu itu. Setelah kejadian itu, kemudian aku pergi, kutinggalkan ibuku sendiri. Dayang Sumbi menjadi bingung. Sangkuriang, kau adalah putraku, nak. Yang waktu dulu telah melukai kepalamu itu adalah aku. Ini Dayang Sumbi, ibumu, nak. Maafkan ibu, nak. Ibu sangat menyesal sekali sudah melukaimu. Dulu ibu terlalu emosi. Ibu dulu sedih sekali saat kau tinggalkan. Jangan lanjutkan keinginanmu. Kau cuma mengarang-arang cerita saja. Tidak mungkin kau tidak bisa mengada-ngada. Apa yang kau katakan itu bohong. Aku tidak percaya. Dengar anakku, apa yang Bunda ceritakan tadi adalah benar. Kau itu adalah putraku sendiri yang dulu pernah meninggalkanku. Bunda tidak bisa menikah denganmu, Sangkuriang. Tidak bisa. Aku tidak peduli kau itu siapa. Pokoknya kita tetap akan menikah. Karena aku sangat mencintaimu. Kalau begitu, aku hendak mengajukan 2 syarat jika kamu tetap ingin menikahiku. Apa saja syaratnya? Aku ingin kau membuat bendungan untuk membendung sungai Citarum dan membuatkan sebuah perahu untuk menyeberanginya. Kedua syarat itu harus sudah jadi sebelum fajar menyingsing. Baik, akan kupenuhi syaratmu. Tak lama kemudian, Sang Kuryang pun pergi berlalu dari hadapan Dayang Sumbi dan segera bekerja melaksanakan permintaan Dayang Sumbi. Setelah memunculkan warga, kemudian meminta bantuan masyarakat sekitar agar menggelar kain sutera berwarna merah di sebelah timur dan membangunkan ayam-ayam jago supaya berkokok. Suasana malam pun berubah menjadi suasana fajar. Wahai ibu-ibu, bangun, bangun. Hari sudah menjelang pagi. Bangun, bangun. Ayam jantan sudah mulai pada berkokok dan awan-awan mulai terlihat kemerah-merahan. Tanda fajar telah menyingsing. Tidak bisa, matahari terbit lebih cepat dari biasanya. Ini pasti tipu daya Dayang Sumbi. Kukutuk kamu Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun menghentikan pekerjaannya karena merasa telah gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Dengan sangat marah dan kesal, dia mengutuk Dayang Sumbi kemudian merusak bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Dan desa-desa pun tenggelam karena air bendungan. Lalu Sang Kuryang pun menendang perahu buatannya sendiri yang hampir jadi ke tengah hutan hingga perahu itu berada dalam keadaan terbang dan membentuk gunung Tangkuban Perahu.